Ah, 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 ah. Jangan sentuh aku. Kamu gila. Kamu gila. Kamu gila. Kamu siapa? Kamu lupa. Kamu memohon padaku. Keluargaku dan pernikahanku semuanya hancur karena kamu. Kamu memaksaku untuk menikah. Ya. Aku pantas mendapatkannya. Aku buta untuk menikahi kamu seorang selir. Hei, di mana Jai? Keluar. Keluar. Jai. Jai. Kemana dia pergi? Nyonya ini tidak baik. Jai sudah pergi. Telepon dia. HP-nya ada padaku. Aku tidak tahu kemana dia pergi larut malam begini. Kamu carry dulu si keliling. Kami akan segera datang. Oke. Halo? Apakah kamu melihat seorang wanita hamil? Halo, apakah kamu melihat seorang wanita hamil? Kalau kamu melihat toko serba ada, kabari aku nanti. Ada apa? Aku beli sebotol anggur. Aku minum banyak jus hari ini untuk menjadi sopirmu. Aku minum banyak jus. Oke, kita rayakan nanti. Bagaimana kalau kita beli seember ayam goreng? Ah, 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 ah. Kamu baik-baik saja. Nona, ada apa dengan kamu? Apakah kamu akan melahirkan? Kamu harus menghubungi keluargamu. Ya, hubungi mereka. Pakai keluargaku. Aku tidak punya keluarga. Kenapa ada banyak orang di depan? Pelan-pelan. Ya, hubungi keluargamu. Kamu akan melahirkan. Sepertinya itu Huang Jai. Kurasa itu dia. Bahaya sekali. Saya Wang Jai.
Telepon 120. Permisi. Jai, dia tidak boleh disentuh sekarang. Ayo kita telepon 120. Jai, tunggu, kami memanggil ambulans. Kami punya wanita hamil yang ketubannya sudah pecah, dan dia akan melahirkan. Kami berada di Jalan Jiangshong Tengah. Ya, tolong datang secepatnya, terima kasih. Dokter, apakah Anda keluarga Wang Jiai? Bayinya beratnya 3,4 kg. Ibu dan bayi selamat. Terima kasih, tidak apa-apa. Saya sudah selesai menelepon. Orang tuanya sedang dalam perjalanan. Bagaimana? Ibu dan bayi selamat. Wow. Bayinya lahir. Oh, dia terlihat persis seperti kamu saat masih bayi. Ya, dia seperti ini saat lahirkan. Lihat, sayang. Sayang sekali, anak yang lucu seperti ini punya ayah seperti itu. Ya. Saya merasa kasihan padanya. Mama, Papa. Saya sudah memikirkan sesuatu. Ayo. Saya sudah memikirkannya. Lepaskan. Jangan sentuh saya. Xiao Jiao melahirkan cucu kita. Dia cucu kita dan marga dia Wei. Kami adalah kakek nenek bayi itu. Kan? Kamu mengandalkan kekayaan dan kekuasaanmu untuk bahkan membiarkan kami melihat anak itu. Apakah ada hukum? Saya akan pergi melihat. Ketuban Jai pecah dan dia lahir prematur. Jai dan Niu hampir mengalami kecelakaan. Kami tidak menuntut kamu. Tapi kamu berani membuat masalah. Oke? Pergi ke kantor polisi kalau kamu berani. Akan kulihat siapa yang tidak mesak aku. Baiklah, pergi ke kantor polisi. Mari kita lihat sekarang. Bagaimana keadaan Jiai dan bayinya sekarang? Ibu. Kali ini aku bingung. Kuharap kamu bisa memberiku kesempatan lagi. Kamu yang bingung. Aku yang bingung, oke? Aku hanya ingin berdamai, bukan untuk berpisah. Aku sudah lembut hati dan memberimu kesempatan. Tapi hasilnya adalah, kamu sudah keterlaluan. Dan membuat Jai sampai seperti ini. Jika aku memaafkanmu lagi, anakku suatu hari akan mati di tanganmu. Ibu, aku berjanji padamu. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Tidak akan ada lagi. Jia Yi sudah memutuskan untuk bercerai denganmu. Bercerai? Tidak, aku tidak setuju. Kamu tidak setuju. Aku tidak sedang berdiskusi denganmu. Aku ingin bertemu Jiai. Aku adalah suaminya. Aku punya hak untuk bertemu istri dan anakku. Lepaskan dan pergi cepat. Pengacara akan menangani sisanya. Kamu selalu pintar. Kuharap kamu juga pintar dalam hal ini. Hei Tuan Huang, mari kita diskusikan lagi ya. Aku adalah suaminya. Kamu masukkan anak itu. Pergi, Ming Ming. Ming Ming. Ming Ming. Ming Ming. Kita pasti melakukan kesalahan di kehidupan sebelumnya. Ming Ming, kamu tidak bisa bercerai kan? Rumah yang kamu tinggali adalah sewaan. Uang yang awalnya kamu janjikan untuk membeli villa, kamu gunakan untuk membeli apartemen besar untuk Xiao Jiao yang masih merupakan harta bersama. Xiao Jiao tidak memiliki properti. Begitu kamu bercerai, kamu tidak bisa mendapatkan anak itu. Dan setengah dari harta akan dibagi oleh keluarga Huang kan? Saya sudah menandatangani perjanjian harta dengan mereka. Yang menyatakan bahwa semua harta perkawinan menjadi milik Jiai sepenuhnya. Begitu bercerai,
Aku akan pergi tanpa apapun. Apakah kamu baik-baik saja? Menyesal? Kami sudah sepakat untuk bercerai dengannya dan Ling Shuang. Hei, Aku tidak menyangka itu. Kali ini aku masih terlambat. Baik terlambat atau cepat. Hari ini adalah yang terakhir, ayo pergi. Halo, ada yang bisa saya bantu? saya di sini untuk bercerai. Kamu bisa mengambil tiket di sana. Terima kasih. Sama-sama. Semua juga diproses di sana kan? Terima kasih. Silakan duduk, kamu masih harus menunggu sebentar. Ini ada permen. Semoga pernikahanmu bahagia. Semoga pernikahanmu bahagia. Silakan ambil permen. Ini hari besar. Semoga kamu bahagia. Maaf, kamu salah. Kami di sini untuk bercerai. Maaf. Tidak apa-apa. Sebentar, beri aku satu. Menikah berarti menemukan seseorang untuk menghabiskan hidup bersama, yang pastinya sebuah kebahagiaan. Bercerai berarti meninggalkan pernikahan yang tidak nyaman, yang juga hal baik. Terima kasih. Kalau begitu saya duluan. Kamu juga ambil satu. Selamat menikah. Terima kasih. Aku tahu. Terima kasih. Loket nomor 4005 nomor 3. Kalian berdua sudah selesai. Yun Shuang. Dari saling mengenal hingga menikah dan sekarang bercerai. Pernahkah kamu menyesal? Tidak. Hidup tidak selalu berjalan mulus. Dan aku sangat menyukai diriku sekarang. Tanpa 10 tahun pembaptisan ini, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Kamu bahkan tidak punya sopan santun untuk datang bercerai? Kebetulan aku sedang berbelanja di jalan. Hui Min. Mulai sekarang, kita adalah orang asing. Kata-kata kejam itu telah diucapkan dalam pertempuran perceraian. Mulai sekarang, kita akan memiliki hidup masing-masing. Mari kita berpisah saja. Aku di sini. Oh, di hari yang penting ini, kamu terlambat mengambil sertifikat. Aku baru saja keluar. Pemimpinku menghentikanku sementara, dan aku terjebak macet. Sayang, aku berjanji padamu. Apa? Istri-istri. Maaf, aku pergi. Aku pergi.
kecuali genangan darah dan bulu ayam. Untuk pernikahan, ada satu hal yang selalu aku salah pahami. Pernikahan bukanlah penyelamat hidup. Tidak ada yang bisa menaruh semua beban hidup pada orang lain. Tidak ada yang bisa selalu menggunakan pernikahan sebagai tempat aman. Jika kamu tidak bisa mandiri, kamu harus belajar mandiri dulu. Jika kamu merasa tidak aman, kamu harus belajar memberikan rasa aman pada dirimu sendiri. Pernikahan bukanlah solusi untuk masalah, tetapi itu adalah masalah itu sendiri. Pernikahan seharusnya menjadi pemanis. Solusi untuk semua masalah selalu ada pada kita. Ibu kita tidak akan pernah terpisah lagi. Oke? Ya, tidak pernah terpisah. Guo-guo. Tapi ibu dan ayah sudah berpisah. Aku tahu. Alasan kenapa mama dan papa berpisah adalah karena kita. Tidak ada hubungannya dengan guo-guo. Papa hanya tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Tapi papa tetap akan menjadi ayahnya guo-guo. Nanti akan ada ayah. Rumah sendiri. Guo-guo dan mama juga punya rumah kita sendiri. Guo-guo Wang. Apa kamu akan sedih? Iya. Tidak akan ada papa di rumah. Rumahnya tidak akan sama seperti dulu. Tapi mama bilang, kamu tidak boleh menyakiti dirimu sendiri untuk menyenangkan orang lain. Maaf, kakak. Setelah mama meninggalkan papa, apakah mama akan bahagia? Ya. Nanti mama akan menjadi dirinya sendiri lagi. Dan mencari kebahagiaan yang sebenarnya. Ini. Apa ini? Ini penghapus sempurna dalam cerita. Kesalahan yang kamu buat sebelumnya. Cukup pakai penghapus ini untuk menghapusnya. Semua akan hilang. Asal kamu tepat sasaran. Kamu akan bahagia. Aku akan bahagia untuk mama. Untuk ketidakbahagiaku. Aku akan bahagia untuk mama. Hapus, 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 selesai. Ada apa? Mama dan papa masih tidak mengangkat telepon. Kamu pikir mereka tidak akan datang? Semua orang sudah di sini. Meskipun orang tua tidak datang, pernikahan akan tetap berlangsung. Aku tidak mau. Aku tidak mau menikah tanpa orang tua. Baiklah. Baiklah. Pernikahan ini untuk kita. Bukan untuk orang tua kita. Yang paling penting adalah, ketika bayi kita besar nanti, dia akan bertanya padamu, seperti apa pernikahanmu? Katakan padaku, bagaimana kamu akan menjawab? Percayalah padaku,
Percayalah, ayah dan ibu akan segera datang. Mari kita mulai dengan makeup. Tolong cepat touch up makeup pengantin wanita. Jiayi, sudah hampir waktunya. Halo Paman dan Bibi. Bu, Ayah? Kenapa kau jadi ibuku tanpa berkata apa-apa? Jiayi, sudah waktunya masuk. Para tamu yang terhormat, ladies and gentlemen. Selamat pagi, ladies and gentlemen. Di pernikahan Tuan Wei Ming dan Nona Huang Jiayi. Pernikahan kami akan segera dimulai. Silakan duduk sesegera mungkin. Mari kita tetap tenang bersama. Mari kita lihat saja nanti. Saya yakin pengantin pria dan wanita sudah siap untuk memasuki aula pernikahan suci bersama. Selanjutnya, mari ubah semua semangat kita menjadi tepuk tangan. Mari kita mulai pernikahan impian mereka bersama. Oh oh oh. Aku memintamu menjadi suamiku, pasangan hidupku dan cinta satu-satunya. Aku memintamu menjadi istriku. Aku akan menghargai hubungan kita. Aku mencintaimu. Sekarang atau di masa depan? Sekarang, di masa depan, atau selamanya. Aku akan mempercayaimu dan menghormatimu. Aku akan tertawa bersamamu dan menangis bersama. Sayang, jangan marah. Aku benar-benar tidak bisa menolak reuni kelas ini.
Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Maafkan aku teman-teman. Ayo. Maaf sekali. Cepat maaf. Aku ada rapat mendadak. Tidak apa-apa, aku terlambat. Aku sudah mengisi gelasmu. Seperti biasa. 3 teguk karena terlambat. Benar, 3 gelas untuk dirimu sendiri. Oke, aku akan meminumnya yang pertama ya. Ya. Oke. Peminum yang baik luar biasa. Bagus. Kerja bagus. Duduk. Makanlah sedikit makanan. Kamu bilang kamu sudah dipromosikan. Sikapmu semakin tinggi. Katakan sendiri padaku, berapa kali kamu sudah mengecewakan kami? Ini benar-benar keterlaluan. Jika dia melihat kita di masa depan, apakah kamu akan memanggilku Presiden Wei? Maaf. Teman-teman sekelas yang terhormat. Kita sudah saling mengenal sejak kuliah. Siapa yang tidak tahu siapa kita? Mengapa aku harus bersikap sombong padamu? Aku benar-benar ada urusan beberapa kali terakhir. Oke, mari kita minum habis. Maaf. Tidak apa-apa. Lalu katakan padaku mengapa kamu tidak mengundang kami ke pernikahanmu? Benar. Itu tidak keren. Bukan pertama kalinya aku menikah. Menurutku aku tidak akan mengadakan pernikahan ini. Terutama untuk memberitahu ayah mertua dan ibu mertua. Benar. Ayo, mari kita minum. Ayo. Bisakah kamu membiarkanku makan sesuatu dulu? Aku sudah minum 4 gelas. Ayo mari kita makan bersama. Hei Wei Ming. Aku dengar bahwa ayah mertua barumu adalah pemegang saham utama Art Group MU. Jika itu masalahnya, maka kamu adalah menantu Art Group. Selamat. Kamu adalah pangeran pendamping. Hahaha, omong kosong. Siapa yang memberitahumu itu? Itu sudah tersebar di mana-mana. Istrimu menelepon. Permisi. Istrimu menelepon. Wah, lihat istrimu sangat tegas. Aku belum sempat duduk lihat-lihat. Apa yang kukatakan? Sang pangeran suami tidak mudah menjadi suami. Sepertinya gosip itu benar. Hei, ceritakan apa itu? Apa gosipnya? Gosip apa? Aku dengar bahwa... Apa yang kau dengar? Hahaha, tidak. Apa yang salah? Tidak apa-apa. Gosip apa? Apa yang kau katakan? Mari kita berbagi. Sudah tersebar di antara teman-teman kita. Setelah kau menikah kali ini, kau akan menjadi suami yang diatur di masa depan. Kau akan menjadi budak di rumah. Benar? Aku mengatakannya. Kau tidak datang makan malam atau minum beberapa kali. Itulah yang terjadi. Wei Ming. Aku dengar bahwa orang tuamu diusir oleh istrimu. Siapa yang memberitahumu itu? Itu semua hanya rumor. Hahaha, mungkin aku salah dengar. Istrimu menelepon. Hei. Wei Ming angkat teleponnya. Ya, kami tidak akan menertawakanmu. Angkat. Jika kau membuatnya marah, dia tidak akan membiarkanmu masuk. Kami punya pengasuh. Itu bukan masalah besar. Kau masih ingat untuk meneleponku. Mengapa kau begitu marah? Ibu, ini Wei Min. Min mengganggumu lagi. Tidak. Aku menyarankanmu untuk tidak menikah dengannya. Tapi kau tidak mendengarkan. Sekarang kau merasakan akibatnya.
Tapi dalam pernikahan, meskipun kamu tidak bahagia, kamu harus tetap berpura-pura baik-baik saja. Lihat saja masalah orang tuanya. Sebenarnya ada banyak cara untuk melepaskan mereka. Mengapa kamu harus menghadapi mereka secara langsung? Kamu harus melakukannya lebih dulu. Tidak masalah jika kamu menyinggung perasaan orang tuanya. Tapi karena masalah ini, hubungan kalian akan tegang. Tapi pada akhirnya kamu yang akan kesulitan. Tapi aku sudah melakukannya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pria itu semua lembek. Lembek tapi tidak tegas. Saat dia kembali kamu harus berkata dengan kata-kata yang lebih lembut. Lihat saja ayahmu dan aku. Kamu memanjakanku dan aku memanjakanmu. Kami sudah menjalani ini selama puluhan tahun. Aku tahu, Bu. Dadah? Pergi sana. Wah, seru sekali. Apa yang terjadi? Ketika Wei datang ke kantor pagi ini, dia menarik tirai naik dan tidak berganti pakaian dan masih dalam suasana hati yang sama. Apa artinya ini? Ini berarti dia tidak pulang semalam. Berapa lama mereka sudah menikah? Kupikir dia bisa bertahan selama 3 hingga 5 tahun. Istri. Aku pulang. Istri. Aku pulang. Hei. Ah. Zhang Ma. Di mana sup penawar mabuk yang kuminta kamu siapkan? Zhang Ma kemari. Ini sup penawar mabuknya. Kamu masih tahu cara pulang? Kemana kamu pergi semalam? Aku minum-minum. Teman-teman itu bersikeras bahwa aku takut pada istriku. Bagaimana mungkin aku takut pada istriku? Kalau kamu tidak takut pada istrimu, Mengapa aku harus takut pada istriku? Istri saya jago dalam urusan sosial maupun domestik. Dia cantik. Enggak cuma cantik. Dia juga murid terbaik di sekolahnya. Murid terbaik. Dan juga putri sekolah. Hahaha, terus kenapa? Dia tetap menikah dengan saya. Dan melahirkan anak-anak saya. Saya yang cuci baju dan masak di rumah. siapa yang kamu bicarakan? Siapa istri kamu? Istri saya Lin Shuang. Buka matamu dan lihat siapa saya.
Waktu di sekolah dia murid terbaik. Putri sekolah dan murid terbaik. Saya yang cuci baju dan masak di rumah. Dan melahirkan anak saya. Siapa istri kamu? Ah. Kamu baik-baik saja. Maaf, Kamu baik-baik saja. saya tidak bermaksud. Kamu baik-baik saja. Gimana kabarnya Nona? Saya tidak enak badan. Oh, kamu mirip sekali dengan ibumu waktu kecil. Ya, Dia seperti ini waktu lahirkan. sungguh lihat. Sayang sekali, anak yang lucu seperti ini punya ayah seperti itu. Ya. Saya kasihan padanya. Mama, Papa, ada sesuatu. Saya sudah memikirkannya. Ayo. Dia cucu kita. Lepas. Jangan sentuh saya. Xiao Jiao melahirkan cucu kita. Dia cucu kita dan Magawe, kenapa tidak boleh kita? Kami kakek nenek si bayi. Kan? Kamu mengandalkan kekayaan dan kekuasaanmu, bahkan tidak mau kasih kami lihat anaknya. Ada hukumnya tidak? Aku akan pergi lihat. Cairan ketuban Jiayi pecah dan dia melahirkan prematur. Jiayi dan Niu hampir celaka. Kami tidak menuntutmu. Tapi kamu berani-beraninya membuat masalah. Oh, bagus. Kalau berani, pergilah ke kantor polisi. Aku lihat siapa yang tidak masuk akal. Oke. Pergi ke kantor polisi. Mari kita lihat sekarang. Bagaimana kondisi Jiayi dan bayinya sekarang? Mama. Kali ini aku bingung. Kuharap Mama bisa memberiku kesempatan lagi. Kamu yang bingung. Aku yang bingung, oke. Aku hanya ingin berdamai, bukan berpisah. Aku sudah terlalu lembut dan memberimu kesempatan. Tapi hasilnya, kamu sudah keterlaluan dan membuat Jiayi sampai seperti ini. Kalau aku memaafkanmu lagi, anakku suatu hari akan mati di tanganmu. Mama, aku janji. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Tidak akan ada lagi. Jiayi sudah memutuskan untuk bercerai denganmu. Cerai? Tidak, aku tidak setuju. Kamu tidak setuju. Aku tidak sedang berdiskusi denganmu. Aku tidak sedang berdiskusi denganmu. Aku ingin bertemu Jiayi. Aku suaminya. Aku punya hak untuk bertemu istri dan anakku. Lepaskan, cepat pergi. Pengacara akan menangani sisanya untukmu. Kamu selalu pintar. Kuharap kamu juga pintar dalam hal ini. Hei Huang, mari kita diskusikan lagi ya. Pergi lihat anaknya. Dosa apa ini? Pergi. Pergi. Ming Ming. Ming Ming. Ming Ming. Kasihan sekali. Pasti kita pernah berbuat dosa di kehidupan sebelumnya. Ming Ming, kita tidak bisa bercerai kan? Rumah yang kamu tinggali itu sewaan. Kamu awalnya berjanji akan membeli villa, tapi uangnya kamu pakai untuk membeli apartemen besar untuk Xiao Jiao yang masih termasuk harta bersama. Xiao Jiao tidak punya properti. Kalau kamu bercerai, anak tidak bisa kamu dapatkan. Dan setengah dari harta akan dibagi oleh keluarga Huang kan? Saya sudah menandatangani perjanjian properti dengan mereka. Disepakati bahwa semua harta bersama menjadi milik Jiayi saja. Kalau bercerai, saya akan pergi dengan tangan kosong. Kamu baik-baik saja? Menyesal.
Kita setuju dia bercerai dengan Ling Shuang. Hei. Ayah, perosotan di taman bermain itu seru banget. Ayah, Sebenarnya sampai sekarang, saya masih ingin percaya bahwa Wei Ming yang melamarku dulu. Dia bukan orang jahat. Dia pintar. Dan tampan. Dia dipromosikan di perusahaan. Dan punya istri yang baik. Serta anak perempuan yang lucu. Dia bisa dibilang pemenang dalam hidup. Tidak tahu sejak kapan. Dia semakin tersesat. Dan sampai pada titik ini. Orang serakah tidak pernah puas. Dia sudah merasakan manisnya mengeksploitasi orang lain. Dan dia ingin memaksimalkan keuntungannya di mana-mana. Dia ingin menjadi yang teratas dalam rantai makanan. Mengandalkan sedikit keunggulan prianya. Dia ingin mengambil keuntungan dari wanita di mana-mana. Sebagai pria di masyarakat sekarang, akan mendapatkan keuntungan ekstra tertentu. Kalau pria itu menarik, disebut memikat. Tapi kalau wanita itu menarik disebut genit. Ini sudah menjadi kebiasaan umum. Privilege seperti ini bisa dilihat di mana-mana. Tapi pria seperti Wei Ming adalah minoritas setelah semua. Pria tahu bahwa di masyarakat ini, mereka menikmati beberapa keuntungan. Dan dengan keuntungan ini, juga memberinya rasa tanggung jawab dan komitmen. Mereka akan secara sadar berbagi. Tapi Wei Ming, dia mengubah keuntungan ini menjadi alat tawar untuk kesewenang-wengiannya sendiri. Dia meremehkan apa yang seharusnya dia hargai. Dia menyamakan kerjasama pernikahan dengan pertukaran kepentingan. Dia menurunkan nilai cinta menjadi seks. Dia memainkan kartu bagus dengan buruk. Ini adalah kutukan terbesar yang dia timpakan pada dirinya sendiri.
Ayo coba rasakan bagaimana salad buatanku. Yah, lumayan. Tentu saja. Ini semua dipaksa keluar dari aku ketika aku bekerja di luar negeri. Oke, salad sudah siap. Selanjutnya, aku akan membuat steak. Hei. Biarkan aku yang menangani steak. Biarkan aku tunjukkan padamu. Apa rasa hangus dari minyak wajan koki Michelin? Minyak. Lalu aku akan membantu kamu membuat lauk pauk. Oke. Cuci lebih banyak asparagus, aku suka itu. Baiklah. Ngomong-ngomong proyek komputasi kuantum. Dewan Direksi Hanes sudah menyetujuinya. Dan kamu akan menjadi pemimpinnya. Benarkah? Ahahaha. Hahaha. Selamat. Yah, apa yang harus kita lakukan? Setelah proyek ini diluncurkan di jangka pendek, kemungkinan kamu melampaui aku secara profesional hampir nol. Yah, kapan kita bisa melepaskan gelar abadi sebagai nomor 2? Kapan kita bisa melepasnya? Ya. Hahaha. Yah. Aku sebenarnya sudah melakukan beberapa perhitungan. Lihat. Dalam hal pekerjaan aku adalah bos MU. Dan secara pribadi aku pacarmu. Investasi ini tidak rugi kan? Benar? Wah, kamu mengakuinya dengan cepat. Ini tidak sesuai dengan kepribadianmu yang selalu berjuang untuk yang pertama. Yah, jika aku harus memilih. Aku pasti akan berjuang untuk cinta dulu. Bagaimana menurutmu? Kamu bijaksana, hahaha. Kalau tidak, Aku akan memberimu hadiah. ya. Mama panci gosong. Steak. Mama, Oh, aku pikir. Aku mungkin bisa bersaing denganmu dalam memasak. Xiao He melakukannya dengan baik. Xiao He lakukan. 1 lawan 1. Ini bantuan kapten kita. Oper ke depan. Cepat-cepat. Nomor 18 Apple. Kamu mencetak gol. Kamu mencetak gol. Aku asisten kapten. Gadis kecil ini luar biasa. Tim Acar memenangkan pertandingan hari ini. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Guo, kamu luar biasa. Bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana kamu melakukannya? Kamu bahkan mengalahkan semua anak laki-laki. Pada saat itu, yang memberitahuku ini sebagai lelucon. Dia bilang ada seorang gadis yang bergabung dengan tim hoki es. Negara kita juga punya tim hoki es wanita. Aku ingin berpartisipasi di Olimpiade di masa depan. Ya Tuhan, luar biasa. Ini ritme membawa kejayaan untuk negara kan? Kamu akan pergi ke Olimpiade. Mama akan menjadi fans pertamamu, oke? Oke, Mama. Aku lapar. Ayo pergi ke rumah nenek untuk makan malam. Nenek akan membuatkan kepiting besar favoritmu dan udang goreng. Paman cerita. Ayo pergi ke taman hiburan bersama akhir pekan depan, oke? Sepakat. Ya.
Saya harap kamu bisa bekerja sama dengan investigasi perusahaan. Jangan bicara lagi. Kasus akuisisi diputuskan oleh Presiden Huang. Saya hanya seorang pekerja. Huang adalah ayah mertuamu. Dia membantumu hanya karena hubungan ini. Kasus akuisisi secara lahiriah berada di bawah bendera Huang. Tapi sebenarnya kamulah yang bertanggung jawab. Apa gunanya saya? Ini diputuskan oleh manajemen seniormu dalam rapat. Kamu tidak bisa membagi kredit secara merata. Jika ada yang salah kamu hanya membuang saya. Ini tidak pantas. Kamu masih berdalih. Untuk penipuan komersial, kami telah menggugat Le Jiang 11 mantan karyawan memberikan bukti video. Ketua Lawang Luoda secara pribadi mengakui bahwa dia menyuapmu. Bukti sudah jelas. Selain itu, Jiang 11 juga menduga menerima suap dalam banyak kerja sama bisnis. Kamu juga melecehkan seksual bawahan perempuan. Apalagi yang ingin kamu katakan? Apalagi yang ingin kamu katakan? Wei Ming, kamu pintar dan mampu. Saya awalnya punya harapan besar padamu. Tapi sayangnya kamu suka bertindak pintar. Ketika harus membuat pilihan, kamu pikir kamu yang paling pintar. Kamu mengabaikan bahaya yang jelas. Dan membuat pilihan yang paling bodoh. Kopinya panas. Guo masih menunggu ayahnya untuk membawanya ke Disney. Kalau tidak kita bisa bilang ke Guo bahwa kami dikirim ke luar negeri untuk misi, dan kemudian kita bisa perlahan berpikir, dan menjelaskannya padanya. Saya tidak ingin berbohong padanya. Saya takut dia tidak bisa menerimanya sekaligus. Sebagai orang tua, kita tidak bisa melindungi anak-anak kita selamanya. Tapi saya bisa menemaninya, dan perlahan belajar menghadapi emosi negatif. Mungkin bisa membantunya tumbuh dewasa. Oke. Mari habiskan lebih banyak waktu dengan Guo. Untuk mengalihkan perhatiannya oke. Tentu saja sebagai seorang ayah, saya benar-benar pemula. Jadi kamu harus mengajari saya. Kamu bisa bantu saya lebih banyak saat kamu ada waktu ya? Oke. Masuklah. Kak Shuang, paketmu. Terima kasih.
Siapa yang mengirimnya? Teman. Ayo pergi, kamu bilang mau mentraktir saya makanan enak. Itu tidak benar. Saya lapar sekali. Saya sudah memesan masakan Prancis bintang 2. Sulit untuk memesannya. Saya pikir kamu akan bilang itu tidak enak. Sulit untuk memesannya. Setiap orang pasti akan melalui banyak rintangan dalam hidupnya. Kita tidak bisa menghindarinya. Teman-teman, mari kita lihat sungai-sungai di Tiongkok. Yang di atas adalah Sungai Kuning. Siapa nama sungai terpanjang di bawahnya? Justru liku-liku inilah yang membuat saya bisa menyelesaikan upacara kedewasaan saya dan akhirnya menerima hadiah yang paling berharga. Di masa depan saya akan pergi bersama anak-anak saya ke pelabuhan-pelabuhan yang belum pernah kami kunjungi sebelumnya untuk menjelajahi dunia yang lebih besar. Masa depan mungkin penuh dengan ketidakpastian, tapi satu hal yang pasti, saya tidak lagi ingin berlabuh. Selanjutnya, mari kita ikuti pandangan mempelai pria ke tempat di mana kebahagiaan dimulai. Mari kita sambut mempelai wanita yang paling cantik ke atas panggung. Maaf. Hari ini, saya menyerahkan Shuang-Shuang padamu. Terima kasih. Ling Shuang. Maaf. Karena telah menunggu saya begitu lama.
Ketika berbicara tentang nilai hidup seorang wanita, orang-orang sepertinya suka membahas tujuannya. Seolah-olah semua usaha kita dalam hidup adalah untuk mencari tempat untuk berlindung. Tapi mungkin kita juga bisa menikmati pemandangan di sepanjang jalan, baik sendiri maupun menikah, di tempat kerja atau di keluarga, sukses atau gagal. Semua pengalaman, semua adalah pemandangan indah di jalan pertumbuhan kita. Kami datang ke dunia, bukan untuk mencari rumah, tapi untuk akhirnya menjadi tujuan kami sendiri. Aku tidak menyangka aku masih terlambat kali ini. Baik terlambat atau cepat. Hari ini adalah yang terakhir, ayo pergi. Halo, halo. Ada keperluan apa? Aku di sini untuk bercerai. Anda bisa ambil tiket di sana. Terima kasih sama-sama. Anda bisa ambil tiket di sana kan? Terima kasih. Duduklah, Anda masih harus menunggu sebentar. Ini ambil permen. Semoga pernikahan Anda bahagia. Semoga pernikahan Anda bahagia. Pak, ini hari bahagia untuk Anda berdua. Untuk mendapatkan keberuntungan. Maaf, Anda salah paham. Kami di sini untuk bercerai. Maaf, maaf. Tidak apa-apa. Tunggu sebentar, beri aku satu. Menikah adalah mencari seseorang untuk menghabiskan seumur hidup bersama. Tentu saja itu adalah peristiwa yang membahagiakan. Bercerai berarti meninggalkan pernikahan yang tidak nyaman. Itu juga hal yang baik. Terima kasih. Kalau begitu aku duluan. Anda ambil satu juga. Selamat menikah, Ju. Terima kasih. Aku tahu. Terima kasih. Nomor 4005 konter nomor 3. Kalian berdua selesai. Yun Shuang. Dari saling mengenal menikah dan sekarang bercerai. Pernah menyesal? Tidak. Hidup tidak selalu berjalan mulus. Dan aku sangat menyukai diriku sekarang. Tanpa 10 tahun baptisan ini, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Apakah kamu tidak punya sopan santun untuk datang demi perceraian? Kebetulan aku sedang berbelanja di jalan. Hui Min. Mulai sekarang, kita adalah orang asing. Kata-kata kejam itu sudah terucap dalam pertarungan perceraian. Mulai sekarang, kita akan memiliki hidup masing-masing. Mari kita berpisah saja. Aku di sini. Oh, di hari yang begitu penting. Kamu terlambat untuk sertifikat. Aku akan pergi. Pimpinanku menghentikanku dan berbicara sebentar. Dan aku dihentikan oleh atasan untuk ngobrol. Sayang, aku berjanji padamu. Apa? Istri. Maaf, aku pergi. Aku pergi.
Selain genangan darah dan bulu ayam, untuk pernikahan, ada satu hal yang selalu salah dariku. Pernikahan bukanlah bantuan di saat dibutuhkan. Tidak ada yang bisa meletakkan semua beban hidup pada orang lain. Tidak ada yang bisa selalu menggunakan pernikahan sebagai tempat perlindungan. Jika kamu tidak bisa mandiri, kamu harus belajar untuk mandiri terlebih dahulu. Jika kamu merasa tidak aman, kamu harus belajar memberi rasa aman pada dirimu sendiri. Pernikahan bukan solusi atas masalah, melainkan masalah itu sendiri. Pernikahan seharusnya menjadi hiasan terbaik. Solusi atas semua masalah selalu ada pada diri kita sendiri.